Saya boleh tambahin soal Bambang Tri ya, Mas. Supaya tahu, ini kan ahli hukum katanya kan ya. Kok tidak tahu materi apa yang membuat Bambang Tri dipidana? Bambang Tri itu melakukan gugatan atas ijazah SD, SMP, SMA. Yang mana kemudian dia dihukum. Dia sama sekali yang tidak mengeluarkan soal ini. Jadi bukan ini. Bukan ijazah S1. Bukan ijazah S1, supaya tahu. Dan Bambang Tri itu tadinya diputus di level pengadilannya itu karena dikatakan menyebarkan kabar bohong. Ketahuilah Mas Aiman dan semua iNews penonton, akhirnya Mahkamah Agung ya dalam kasasinya itu memutuskan bahwa itu mencabut. Jadi bukan itu lagi. Jadi sebenarnya dia yang kena hanya kemudian menimbulkan keresahan atau menimbulkan kegaduhan. Oke. Dan per sekarang adalah Bambang Tri alhamdulillah ini sedang proses untuk PB. Tapi gini Mas, sebelum ke yang keempat ya tadi dia. Saya terus terang ini ada perkembangan menarik sore ini Mas gitu. Oke. Sore hari ini ada seorang yang mengundurkan diri. Ya, nggak ada hubungannya ini langsung. Bukan sore ini, maksudnya kepala PCO. Betul, ya dia tanggal 21 April, tapi baru diumumkan sekarang. Itu Hasan Dasbi itu bagus Mas gitu, dia mengundurkan diri gitu loh. Artinya contoh itu sebenarnya kalau UGM mengerti, inilah kesempatannya. Kalau memang salah, katakanlah salah. Kalau salah ya salah. Siapa yang diminta mengundurkan diri? Ya orang yang melakukan statement yang tidak sesuai faktanya. Itu. Prof Vening maksudnya? Ya lihatlah nanti statementnya. jangan kemudian membelokkan itu. Dan kalau klarifikasi tadi yang keempat, oke, KPU sudah mengklarifikasi. Yang paling lucu Mas, KPU sekarang kan ikut tergugat dalam gugatannya Pak Dr. Taufik. Setelah dicek di KPU, nggak ada datanya semua data presiden ada. Mulai dari Gus Dur, Megawati, SBY, semua ada. Kecuali datanya Joko Widodo ini nggak ada, hilang. Data apa? Data pendaftarannya di KPU. Nggak ada? Iya. Termasuk ijazah juga nggak ada? Ya nggak ada. Aneh kan? Siapa yang menyatakan nggak ada itu? Pak Taufik, Dr. Taufik. Yang sekarang sedang menggugat Joko Widodo di Solo kan? Dan lucunya kalau itu diperiksa, yang dulu sempat kita capture. Oh jadi data-data pendaftaran Pak Jokowi baik di KPUD Solo, KPUD Jakarta maupun di KPU pusat tidak ada? Tidak ada. Hilang. Padahal kami sempat websitenya ada. Tiga KPU itu nggak ada? Ini kan aneh gitu. Kalau ada ya jangankan ijazahnya, data di KPU aja bisa hilang, digondol tikus kali ya. Iya. Itu hilang. Kalau sekarang kan nggak mungkin hilang karena kan bukan data diupload kalau sekarang kan. Kalau yang kemarin itu mungkin offline bentuknya fisik. Makanya itu diupload pun nanti juga ada hal. Nanti Dr. Risman akan menerangkan soal upload itu. Data-data di repository itu juga ada yang keanehan. Tapi banyak keanehan lah Mas. Jadi Pokoknya, kalau Anda mengatakan bahwa sudah terverifikasi, nyatanya tidak ada dokumennya. Dan kita mau tanding ya gitu. Kalau yang setara ya gitu. Kalau misalnya yang itu. Ya kalau yang ngomong itu nanti orang KPU, baru kita bisa verifikasi omongan itu. Tapi kalau Rosyur yang ngomong itu ngapain kita bahas di sini? Ketua KPU-nya udah disanksi karena pelecehan itu. Ya gimana kita percaya? Enggak kan lembaganya masih ada. Ya, itu bisa lembaganya masih ada. Oke. Anda mau dong. Oh iya silakan. Belum ngomong ya. Yang pertama. Kalau ada orang di sini yang paling sayang UGM, kami bertiga karena kami lulusan UGM. Ya. Aku juga sayang UGM. Ya. Kami alma mater. Yang kedua, ya aku juga alma mater. Sertifikat atau ijazah itu bukan aib. Itu kebanggaan akademik, pencapaian akademik. Itu bukan aib. Harus seorang hakim yang meminta untuk menunjukkan ijazah. Itu kebanggaan. Dan lulus sebagai mahasiswa Fakultas Kehutanan UGM saat itu susah sekali. Ya, kalau benar Pak Joko Widodo memang alumnus Gajah Mada, bangga dong. Nih perbesar seperti ijazahnya Dr. Muhammad Tata di Belanda, Erasmus University. Kalian minta kalau memang yakin ijazah Pak Jokowi asli, minta biar kita pajang. Kita uji setelah itu pajang. Begitu caranya.